Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Elsa Larasati, panggil saja Bu Elsa. Dan nama Ibu, Bu Risalatul Mu'awanah, panggil saja Bu Risa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar KPK dan FPB. Apa saja yang akan kita pelajari? Kelipatan, kelipatan persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, contoh KPK dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan belajar terkait faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan contoh FPB dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan belajar bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Yuk, simak penjelasan dari Bu Risa dan Bu Elsa ya. KPK. Anak-anak, coba perhatikan kelinci pada taman itu. Coba sekarang hitunglah lompatan kelinci itu ya. Dan perhatikanlah lompatannya pada angka berapa saja. Tuing, tuing, tuing. Kalian sudah melihat kan kelinci tersebut melompat sebanyak 3 kali. Lompatan pertama pada batu nomor 2, lompatan kedua pada batu nomor 4, dan lompatan ketiga pada batu nomor 6. Jika diperhatikan, kelinci tersebut akan melompat pada tiap 2 lompatan, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, angka 2, 4, 6, dan seterusnya itulah yang disebut kelipatan dari 2. Jadi, kelipatan itu seperti hasil loncatan atau hasil perkalian angka tersebut secara berurutan. Setelah kita tahu pengertian kelipatan, selanjutnya kita akan membahas kelipatan persekutuan. Yuk, simak studi kasus berikut ini. Koko, aku ingin melompat pada teratai nomor 2 ya. Kalau begitu, aku akan melompat 1 langkah lebih jauh, Ki. Tuing, 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 tuing. Wah, lihat kok, kita mendarat pada daun yang sama. Benar. 6 adalah kelipatan persekutuan kita. Dan daun nomor 6 ini merupakan tempat kita bertemu. Nah, anak-anakku, sekarang sudah tahu kan kelipatan persekutuan itu apa? Kelipatan persekutuan merupakan angka-angka kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Angka 6 tadi adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 karena angka itu adalah titik temu di mana kedua kodok hinggap di daun yang sama. Jika kelipatan merupakan hasil perkalian dari bilangan secara berurutan, dan kelipatan persekutuan merupakan titik temu suatu bilangan, kalau KPK apa ya? Yuk, simak penjelasan pengertian KPK dari Ibu ya. Pada kasus katak tadi, mereka bertemu di daun nomor 6. Apabila ditarik lebih jauh lagi, maka mereka juga akan bertemu pada nomor 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, karena angka 6 adalah tempat pertemuan mereka yang paling pertama, maka 6 disebut sebagai KPK dari 2 dan 3. Jadi, KPK adalah mencari
kapan pertama kali kita bertemu, atau angka pertemuan dua bilangan atau lebih yang paling pertama atau yang paling kecil. Setelah kita mempelajari kelipatan, kelipatan persekutuan dan KPK, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu faktor, faktor persekutuan, dan FPB. FPB. Siapa di sini yang masih ingat apa itu faktor bilangan? Sebelum lanjut, kali ini Burisa akan mengajak kalian bermain bersama. Di sini Burisa ada satu kotak kue bomboloni. Dalam satu kotak ini terdapat 12 bomboloni. Bagaimana ya cara kita membagi 12 bomboloni ke dalam piring tanpa ada yang sisa? Untuk mengetahui jawabannya, coba simak percobaan Burisa berikut ini ya. Percobaan pertama. Kita akan membagi satu bomboloni ke dalam satu piring. Wah, kita mendapat 12 piring bomboloni. Percobaan kedua. Kita akan membagi 2 bomboloni ke dalam satu piring. Wah, kita mendapat 6 piring bomboloni. Percobaan ketiga. Kita akan membagi 3 bomboloni ke dalam satu piring. Wah, kita mendapat 4 piring bomboloni. Percobaan keempat. Kita akan membagi 4 bomboloni ke dalam satu piring. Wah, kita mendapat 3 piring bomboloni. Percobaan kelima. Kita akan membagi 5 bomboloni ke dalam satu piring. Wah, kita mendapat 2 piring bomboloni. Namun, ada 2 sisa bomboloni dalam satu piring. Wah, ternyata hanya ada 4 dari 5 percobaan pembagian bomboloni yang hasilnya pas tanpa sisa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa 12 bomboloni habis dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, angka itulah yang disebut sebagai faktor dari 12. Lalu, kenapa 5 tidak termasuk faktor dari 12? Karena jika kita memasukkan 5 bomboloni ke dalam satu piring secara adil, maka dari 12 bomboloni tersebut, kita hanya akan mendapat 2 piring dengan sisa 2 bomboloni. Berdasarkan percobaan ini, faktor bilangan dapat didefinisikan sebagai jumlah piring yang memungkinkan seluruh bomboloni terbagi habis tanpa ada sisa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Setelah kita mengetahui apa itu faktor, selanjutnya kita akan belajar untuk mengetahui apa itu faktor persekutuan. Kira-kira bagaimana caranya? Mari bersama-sama kita simak percobaan berikut ini. Pada percobaan kali ini, Burisa akan menggunakan 2 pita dengan panjang yang berbeda. Pita A memiliki panjang 12 cm dan pita B memiliki panjang 18 cm. Dari 2 pita tersebut, Burisa ingin memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang sama panjang, dengan syarat tidak boleh ada potongan pita yang tersisa, atau semua pita harus habis terbagi dengan ukuran yang sama. Apakah kedua pita tersebut bisa dipotong sama panjang? Untuk mengetahui jawabannya, coba simak 2 percobaan yang akan Burisa lakukan berikut ini. Percobaan pertama. Burisa memotong pita masing-masing dengan panjang 4 cm. Percobaan kedua. Burisa memotong pita masing-masing dengan panjang 6 cm. Dari 2 percobaan tadi, dapat kita ketahui bahwa jika kedua pita dipotong menjadi 4 cm, maka pita A mendapat 3 potongan tanpa sisa.
Sedangkan pita B mendapat 4 potongan dengan sisa 2 cm. Dan jika kedua pita dipotong menjadi 6 cm, keduanya dapat terpotong sama panjang dan habis tanpa sisa. Jadi dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa 4 dan 6 merupakan faktor dari 12 atau pita A. Sedangkan di antara kedua ukuran tersebut yang merupakan faktor dari 18 atau pita B hanyalah 6 karena ukuran 4 cm masih menyisakan pita. Dari pernyataan tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa angka 6 adalah faktor dari 12 dan 18. Maka 6 disebut juga sebagai faktor persekutuan dari 12 dan 18. Sehingga dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor persekutuan adalah ukuran potongan adil yang bisa membagi habis semua pita, atau faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, jika faktor merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa, dan faktor persekutuan merupakan faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, lantas FWB apa ya? Dalam percobaan pita tadi, angka 4 dan 6 digunakan sebagai contoh faktor dari 12, meskipun secara keseluruhan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sama halnya dengan 18, meskipun kita tadi hanya fokus pada angka 6, perlu diingat bahwa faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dari faktor-faktor bilangan 12 dan 18 tersebut, dapat kita lihat bahwa faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, karena 6 adalah faktor persekutuan dengan nilai yang paling besar, maka 6 disebut sebagai faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18. Jadi, FPB merupakan faktor persekutuan dengan nilai yang paling besar atau terbesar. Setelah kita mempelajari KPK dan FPB, Bu Risa dan Bu Elsa akan memberikan contoh penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak penjelasannya. Implementasi KPK dan FPB. Mike berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Riza berenang setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Minggu mereka tidak sengaja bertemu di kolam renang, berapa hari lagi mereka akan berenang bersama di hari yang sama? Setelah selesai berenang, mereka juga mendapat jatah untuk mengelompokkan alat-alat renang. Jika kedua benda akan dimasukkan ke dalam kardus dengan jumlah yang sama, maka berapa banyak kotak yang Mike dan Risa dapat? Nah, cerita pertama tadi termasuk soal cerita KPK karena terdapat kata bersama-sama. Soal KPK ditandai dengan adanya salah satu dari kata berikut ini, yaitu setiap-setiap, bersama-sama, kapan lagi, dan bersama lagi. Sedangkan soal kedua termasuk soal FPB karena terdapat kata berapa banyak. Soal FPB ditandai dengan adanya salah satu dari kata berikut ini, yaitu bagi-bagi, sama banyak, paling banyak, dan berapa banyak. Kalian tahu nggak kalau kedua soal tersebut bisa dikerjakan dengan satu cara loh, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan syarat kedua soal memiliki bilangan yang sama ya. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini ya. Tapi sebelum lanjut, sebenarnya pohon faktor itu apa sih? Pohon faktor merupakan diagram yang digunakan untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan dengan cara membaginya secara bercabang dengan bilangan prima terkecil hingga tersisa bilangan prima, atau sampai bilangan tersebut
tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan faktorisasi prima yaitu cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian-perkalian bilangan prima. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pohon faktor dan faktorisasi prima, selanjutnya Bu Risa akan menunjukkan bagaimana cara mencari KPK dan FPP menggunakan pohon faktor. Simak penjelasan berikut ini ya. Pertama, kita akan mencari faktorisasi prima dari 4 dan 6. Caranya yaitu dengan menuliskan angka 4 sebagai puncak pohon. Lalu cari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 4. Mulailah dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Setelah itu, tarik dua garis atau cabang di bawah angka 4 dan tuliskan angka 2 di kedua cabang. Karena angka 2 adalah bilangan prima, maka cabang berhenti di sini. Sehingga faktorisasi prima dari 4 yaitu 4 sama dengan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, lakukan langkah yang sama untuk faktorisasi prima dari 6. Berikut ini pohon faktor dari 6. Sehingga faktorisasi prima dari 6 yaitu 6 sama dengan 2 kali 3. Setelah kita mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan, lantas bagaimana cara mencari KPK dan FPP? Nah, apabila kita mencari KPK dengan pohon faktor, kita tidak mencari kapan pertama kali kita bertemu. Tetapi dengan mengalihkan semua bilangan faktorisasi prima dari 4 dan 6, jika ada yang sama, pilihlah pangkat terbesar. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Sedangkan cara mencari FPP yaitu dengan mengalihkan faktor prima yang sama dari 4 dan 6 dengan pangkat terkecil. Faktor yang sama yaitu 2 dan pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 1 atau 2, sehingga FPP dari 4 dan 6 adalah 2. Nah, seperti itulah cara mencari KPK dan FPP menggunakan pohon faktor.